Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Danti Anggia Lintang dengan NPM 19110080049, mahasiswi Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi kompetensi guru BK sebagai pemenuhan tugas ujian komprehensif. Yang pertama, seperti yang kita ketahui bahwasanya bimbingan dan konseling merupakan upaya pemberian bantuan yang dilakukan antara konselor dan konseli, di mana konselor merupakan seorang ahli pada bidang konseling, sedangkan konseli merupakan individu yang akan dibantu atau individu yang sedang mengalami permasalahan dalam kehidupannya. Dengan harapan setelah melakukan proses bimbingan dan konseling, individu dapat lebih mengembangkan potensi yang ada pada dirinya secara optimal. Bahkan individu nantinya akan lebih mandiri dalam menangani permasalahan yang ada dalam kehidupannya, baik permasalahan karir, sosial, maupun pribadinya. Kemudian, untuk menjadi seorang konselor atau seorang guru bimbingan dan konseling harus memiliki kompetensi agar nantinya proses bimbingan dan konseling ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan arahan yang ada dalam. Kompetensi guru BK atau konselor sendiri merupakan kemampuan atau kecakapan seorang konselor yang memenuhi syarat dengan memiliki wewenang melaksanakan kewajiban secara bertanggung jawab, profesional, sesuai dengan konteks pendidikannya. Dalam hal ini, ada beberapa hal yang mencakup dalam kompetensi guru BK atau konselor. Yang pertama, ada kesadaran etik pengembangan pribadi untuk perkembangan individu. Hal ini merupakan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling untuk mengembangkan potensi peserta didik dalam hal akademik maupun non-akademik, ataupun hal-hal yang bersifat psikologis, di mana nantinya seorang konselor dapat memahami dirinya, konsep dirinya, serta minat dan bakat, sikap, dan lain halnya yang menyangkut diri konselor tersebut. Sehingga seorang konselor diharapkan dapat mendorong konselor agar dapat mengenal dirinya dan mengembangkan potensi dalam diri konselor tersebut. Yang kedua, ada penguasaan asesmen individu dan lingkungannya. Artinya, asesmen sendiri merupakan hal yang paling penting dalam kehidupan manusia yang tidak dapat terpisahkan, karena asesmen dapat memberikan penilaian objek yang sedang kita amati, baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Dalam bimbingan konseling sendiri, asesmen sangat penting dalam membantu konselor yang nantinya akan mengumpulkan informasi-informasi sebelum melakukan proses konseling. Asesmen akan memberikan penilaian yang bertanggung jawab terhadap suatu informasi yang dibutuhkan oleh seorang konselor. Keterampilan asesmen yang dimiliki oleh konselor akan mempermudah melakukan kegiatan konseling dengan perlakuan yang objektif dan pendekatan yang diterima oleh konselor, di mana apabila seorang konselor telah melakukan asesmen sebelum melakukan konseling, nantinya konselor akan dapat mengetahui teknik apa yang akan digunakan dalam proses konseling yang sesuai dengan pribadi dan permasalahan seorang konselor tersebut. Kemudian yang ketiga, ada penguasaan ragam strategi dan intervensi psikologis, yaitu cara atau rencana yang dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor dalam menghadapi permasalahan konseling. Dalam hal ini, konselor akan masuk ke dalam masalah konseling untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh konseling. Strategi intervensi pada umumnya dibagi menjadi 4. Strategi modeling dengan meniru berbagai model-model sosial untuk mempermudah konselor memahami apa yang disampaikan oleh konselor atau mempermudah konselor untuk yang menjadi pembahasan dalam proses konseling. Kemudian ada strategi intervensi bermain peran, yaitu meningkatkan perubahan secara nyata melalui perangsangan secara nyata dari respon yang diinginkan, di mana seorang konselor akan bermain peran untuk meningkatkan perubahan secara nyata melalui rangsangan-rangsangan yang akan
dipahami oleh konseli. Strategi intervensi bermain peran, yaitu mendorong konseli meningkatkan perubahan secara nyata melalui rangsangan secara nyata dari respon yang diinginkan. Kemudian ada strategi merubah kognitif, yaitu realisasi dari asumsi bahwa masalah konseli adalah hasil dari pemikirannya sendiri, di mana konselor diharapkan dapat mendorong konseli untuk memahami bahwasanya permasalahan yang dialami oleh konseli itu biasanya berasal dari asumsi-asumsi yang ada pada pikiran konseli itu sendiri. Ada dua kognitif yang dimaksud, yaitu ada kognitif pemberhentian berpikir atau penyusunan kembali berpikir, di mana konseli diharapkan untuk dapat berpikir secara positif. Kemudian ada strategi pengolahan diri, yaitu konseli mengatur strategi dan mengarahkan upaya perubahan dengan sedikit bantuan dari konselor. Yang artinya konseli diharapkan dapat mengatur strategi dari permasalahannya dan dapat berubah diharapkan dapat mengelola dirinya sendiri yang nantinya akan membawa perubahan lebih baik atau lebih signifikan pada dirinya sendiri, dan dalam hal ini akan sedikit dibantu oleh seorang konselor. Yang keempat, dalam kompetensi guru BK, yaitu ada kemampuan pengembangan program BK komprehensif. Selanjutnya yang keempat, dalam kompetensi guru BK itu ada kemampuan pengembangan program BK komprehensif, yaitu di mana penyusunan program berdasarkan karakteristik dan kebutuhan konseli atau peserta didik dengan mampu menetapkan tujuan, strategi, layanan, dukungan sistem, dan kebijakan yang tepat. Namun, konselor tidak hanya sebatas menyusun program tersebut, melainkan konselor tidak hanya sebatas menyusun begitu saja. Sebagaimana kita ketahui, dalam menyusun program BK komprehensif ini melalui proses yang panjang dan bagian yang cukup banyak. Oleh karena itu, konselor diharapkan dapat menyusun program BK atau program bimbingan konseling komprehensif yang diawali dengan melakukan analisis kebutuhan konseli terdahulu, supaya nantinya mempermudah konselor dalam menyusun program-program selanjutnya. Kelima, dalam kompetensi guru BK tersebut ada pemahaman konteks budaya, agama, dan kebutuhan khusus. Bahwasanya konseling lintas budaya dan agama merupakan konseling yang melibatkan antara konselor dan konseli yang berasal dari latar belakang yang berbeda, seperti latar belakang budaya dan agama yang berbeda. Sehingga dalam proses konseling ini sangat rawan terjadinya bias-bias budaya dan agama pada pihak konselor yang mengakibatkan nantinya konseling tidak berjalan secara efektif. Menurut Adi Putra pada tahun 2013 memberikan pemahaman bahwasanya konseling lintas budaya dan agama perlu pemahaman yang luas tentang budaya dan agama yang dimiliki oleh konselor dalam menangani konseli yang berbeda, baik perbedaan budaya maupun agama. Konseling lintas budaya sendiri merupakan konseling yang melibatkan. Pada hal ini diharapkan konselor dapat memahami perbedaan-perbedaan antara dirinya dan konseli dan tidak menghambat proses konseling dengan adanya perbedaan budaya dan agama. Maka dari itu, konselor diharapkan dapat memahami perbedaan budaya antara dirinya dan konseli yang nantinya tidak akan menghambat proses konseling tersebut. Kemudian, pemahaman konteks pada kebutuhan khusus. Bimbingan dan konseling bagi kebutuhan khusus atau bagi anak berkebutuhan khusus merupakan kegiatan pelayanan bantuan kepada anak berkebutuhan khusus di sekolah oleh guru BK atau konselor secara terencana, terorganisir dan terkoordinasi yang dilaksanakan pada periode tertentu, teratur, berkesinambungan atau berkelanjutan. Layanan ini bertujuan agar anak
Dengan adanya layanan bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus secara umum di sekolah, bertujuan agar setelah mendapatkan layanan bimbingan dan konseling, anak dapat mencapai penyesuaian diri dan perkembangan dirinya secara optimal sesuai dengan kemampuan pada diri anak tersebut, bakat, dan nilai-nilai yang dimiliki pada dirinya. Bagi kebutuhan khusus, selain tujuan tersebut di atas tercapai, tekanan pencapaian tujuan lebih diarahkan untuk membentuk kompensasi positif dalam dirinya atas kekurangan yang dimilikinya, sehingga mereka tidak terlalu terganggu dengan kekurangan yang dimilikinya. Tetapi justru konseli diharapkan dapat memiliki usaha secara optimalisasi untuk lebih mengembangkan dirinya, walaupun konseli memiliki suatu kekurangan. Maka dari itu, kompetensi guru BK atau konselor diharapkan dapat dimiliki oleh setiap guru BK atau konselor untuk mempermudah jalannya proses konseling secara efektif, dan diharapkan konselor dapat mendorong konseli untuk memiliki perubahan secara signifikan setelah melakukan proses konseling. Sekian penjelasan yang dapat saya paparkan terkait kompetensi guru BK atau konselor. Penjelasan atau pemaparan materi terkait kompetensi guru BK yang saya jelaskan. Dan saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini dapat bermanfaat.